Selamat pagi, kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita mau katakan merdeka, saudara. Merdeka, haleluya. Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat 14-19. Demikian firman Tuhan. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah, sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker, di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang dimeteraikan Allah ialah teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudara, salah satu tanda bahwa seorang pelayan Tuhan bertumbuh adalah bagaimana orang tersebut dapat mengendalikan lidahnya, ataupun bagaimana orang tersebut dapat memakai lidahnya untuk membangun orang lain ataupun menghancurkan kehidupan orang lain. Dalam pembacaan ini Paulus menasihatkan Timotius untuk menggunakan perkataan yang benar dengan mengusahakan kelayakan hidup di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak malu untuk berterus terang memberitakan perkataan kebenaran dengan menghindarkan diri dari omongan yang kosong dan yang tidak suci yang hanya menambah kefasikan. Saudara, perkataan kita menentukan sekali. Perkataan kita dapat menentukan masa depan kita. Perkataan kita menentukan kita akan mengarah kemana. Perkataan kita menentukan hidup dan mati kita. Itulah sebabnya Paulus memperingatkan Timotius bahwa di dalam berhadapan dengan pengajar-pengajar sesat, kita harus menggunakan perkataan dengan benar. Paulus menyebutkan bahwa orang-orang lain menggunakan perkataan mereka dengan bahasa-bahasa seperti ini. Misalnya dia menggunakan kata di ayat 14, bersilat kata. Ya, kemudian di ayatnya yang ke-16, hindarilah omongan yang kosong. Omongan yang omong kosong ataupun omongan yang tidak suci. Di ayatnya yang ke-17 dibilang, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Jadi perkataan-perkataan itu memang betul-betul menentukan sekali. Makanya kita harus waspada dengan perkataan kita. Sebagai pemberita Injil, sebagai orang yang menyatakan kebenaran, kita harus menjaga mulut kita, menjaga perkataan kita. Benar kata Yakobus, bahwa kalau seorang dapat mengendalikan lidahnya, dia adalah orang yang sempurna. Kata sempurna di situ adalah telah mencapai tingkat pertumbuhan kedewasaan, atau dewasa maksudnya. Itu disebut dalam bahasa Yunani teleos. Dia berkata, kita mengendalikan diri, kita adalah orang yang bertumbuh dengan baik. Dan memang benar saudara, kalau kita terbiasa berkata-kata kotor, berkata-kata yang salah, dari situ muncul banyak kefasikan. Dan dari situ yang paling parah adalah kepalsuan pun bisa muncul dari situ. Tidak dapat dipungkiri, pengajaran sesat bisa memakai bahasa yang manis, bahasa yang lembut, tapi kelihatannya sebenarnya itu berisi racun yang berbisa. Saudaraku, kita juga perlu sekali untuk memperkuat dasar yang diletakkan Allah dengan teguh dan dimateraikan oleh perkataan ini. Tuhan itu mengenal kepunyaannya, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Berarti saudara, yang dimaksudkan kalau kita mengakui Tuhan dalam hidup kita, yang artinya kita dikenal oleh Allah, itu punya aplikasi. Kita adalah orang-orang yang pasti akan meninggalkan kejahatan. Waktu saudara mengakui Tuhan, maka implikasinya adalah saudara akan meninggalkan kejahatan dan hidup bagi Dia. Makanya mengakui firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan akan membuat saudara berjalan di jalan yang benar. Ada banyak orang yang menyimpang dari kebenaran. Dimulai dari perkataan-perkataan yang mereka tidak jaga, mereka tidak awasi. Perkataan itu kemudian yang menghancurkan kehidupan mereka. Saudara, Tuhan mau kita memelihara perkataan kita, menjaga perkataan kita. Kita di Indonesia sedang merayakan kemerdekaan kita yang ke-75. Yuk,
kita merayakannya dengan mengucap syukur, menggunakan kata-kata yang positif buat bangsa kita. Ya. Bangsa kita melewati banyak hal yang tidak menyenangkan, melewati begitu banyak perseteruan, melewati begitu banyak hal. Tapi yuk kita menggunakan kata-kata berkat, kata-kata kebaikan, kata-kata yang menyembuhkan, kata-kata yang menguatkan untuk bangsa kita. Semoga Dirgahayu ke-75 Republik Indonesia ini diisi oleh perkataan-perkataan yang manis, perkataan-perkataan berkat yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan kuat. Saudara, mari kita memberkati bangsa kita dengan perkataan-perkataan yang mengatakan bahwa Indonesia dilawat oleh Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan kita percaya, saudaraku, bahwa Indonesia diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.